Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda merenungkan adorasi sebagai saat kita mengagumi Tuhan Yesus Kristus yang menggenapi seluruh isi kitab suci. Marilah kita jadikan adorasi kita sebagai saat dipenuhi rasa kagum. Rasa kagum adalah rasa religius yang sangat bagus untuk mengembangkan rasa cinta kita kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus yang di depan kita dalam adorasi ini adalah Tuhan yang menggenapi seluruh isi kitab suci. Ketika Yesus Tuhan kita bangkit dan menampakkan diri kepada para murid-Nya, misalnya pada Lukas bab 24, di ruang atas Yesus menampakkan diri kepada para murid dan berkata, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Yesus juga berkata, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga." Jadi sebenarnya apa yang terjadi pada diri Yesus Tuhan kita seluruh hidupnya, bahkan sejak dia dikandung Bunda Maria, kelahirannya, hidupnya selama 30 tahun di Nazaret sebagai tukang kayu yang tidak dikenal oleh masyarakat. Dan baru ketika usia 30 tahun Yesus Tuhan kita mulai berkarya mewartakan kerajaan Allah. Kita semua mesti yakin bahwa sebenarnya seluruh isi hidup Yesus itu hari demi hari menggenapi isi kitab suci, yaitu kitab suci Perjanjian Lama. Bila kita membuka kitab suci Perjanjian Lama dari kitab Kejadian, kitab-kitab sejarah, kemudian juga kitab-kitab kebijaksanaan, bisa ditambah kitab Deuterokanonika kita, semuanya itu berbicara tentang masa yang akan datang ketika Allah menyelamatkan manusia secara paripurna, dan itu terjadi melalui pribadi Yesus Kristus yang adalah Allah, Putra, Sang Putra yang menjadi manusia, Sang Sabda yang menjadi manusia. Dialah Tuhan kita, Yesus Kristus. Kata-kata menggenapi isi kitab suci ini menjadi sangat penting. Bahwa seluruh peristiwa hidup Yesus bukan peristiwa yang mau-maunya sendiri. Peristiwa hidup Yesus adalah peristiwa yang seluruhnya sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Seluruh hidup Yesus adalah hidup yang seluruhnya dibaktikan bagi proses pendamaian kita dengan Allah, yakni proses keselamatan kita sendiri, yang terpenuhinya, tergenapinya dipuncai dengan peristiwa wafat dan kebangkitan Tuhan. Kebangkitan Tuhan Yesus itu sungguh membuat kita kagum, karena tak terduga. Meskipun Tuhan Yesus ketika
menyampaikan kepada para murid bagaimana dia telah bernubuat sampai 3 kali mengenai penderitaannya, bahwa anak manusia akan menderita, ditolak oleh bangsa, ditolak oleh bangsa Yahudi maksudnya, dan kemudian dibunuh dan mati. Tapi Tuhan juga berkata, tapi pada hari ketiga akan bangkit. Tapi yang menarik, para murid itu gak pernah ngeh ketika Tuhan sudah berkata akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu tidak mudeng. Mengapa? Karena ketika Tuhan Yesus wafat, itu yang ada hanyalah kegelapan, kesedihan, kebingungan, dan disorientasi yang total itu membelenggu para murid. Kayak kegelapan yang tanpa petunjuk. Seluruh sabda Tuhan sebelumnya yang pernah didengar hilang, musnah seperti tanpa bekas. Tetapi dengan kebangkitannya yang sebenarnya sudah dirampalkan juga oleh para nabi, yang sebenarnya juga sudah Yesus Tuhan katakan sebelumnya, para murid tiba-tiba menjadi ingat. Sebagaimana dikatakan bahwa Yesus membuka pikiran mereka terhadap isi kitab suci dan sehingga mereka mengerti kitab suci. Memang dengan Roh Kudus nanti semuanya menjadi terang benderang. Kalau begitu sebenarnya di depan kita Tuhan Yesus Kristus dalam sakramen Maha Kudus adalah Tuhan yang sungguh-sungguh hadir untuk menyelamatkan kita sebagai penggenapan isi kitab suci. Kitab suci yang berbicara mengenai hubungan Allah dan manusia, kitab suci yang digunakan untuk berdoa kepada Allah. Sekarang semuanya diringkaskan, terangkum dan termaktub secara padat dan puncak istimewa dalam pribadi Yesus Kristus yang bangkit dari kematian. Maka marilah kita membiarkan diri kagum pada misteri penyelamatan Allah yang tidak lain adalah misteri kasih Tuhan yang tiada batas kepada kita. Kekaguman ini bisa makin membuat kita makin percaya dan pasrah kepada Tuhan Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.